Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, barakallahu fiikum. Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan dua nikmat besar, yaitu as-sihhah wal faragh. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan ini bagi ana pribadi adalah pertama kali hadir di rumah Quran. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bicara tentang satu tema, ya. Apa itu? Ada yang tahu temanya apa? Ya. Taib. Kalau kita ditanya mengapa kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah dengan mengetahui urgensi dari dua kalimat syahadat. Bukankah syarat utama seseorang untuk masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya kan? Dan dua kalimat syahadat ini bagian yang kedua tidak bisa dipisahkan dari yang pertama. Tidak cukup seseorang hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Titik. Dia belum dianggap sebagai seorang muslim sampai dia melengkapi dengan syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Kalau kita bicara, kita bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad, siapa yang dimaksud dengan Muhammad ini? Cuma satu di dunia. Siapa dia? Ada yang hafal nasabnya Rasulullah? Anak kasih hadiah nih. 5-5-nya ambil semua. Gak apa-apa kan? Ada yang hafal nasabnya Rasulullah? Sampai berapa? Ayo. Khalas. A'tihi wahid. Ada yang bisa lanjut? Baik. Huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr. Ada yang bilang Fihr ini adalah Quraisy. Ibni Ma'ad ibn Nadhr ibn Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibn Nizar. Apa lagi ya? Agak lupa ya, tapi yang terakhir Ibn Adnan, kurang satu aja. Baik. Jadi itu Muhammad yang kita disuruh untuk mengatakan sebagai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Apa sih artinya kalau kita mengatakan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Ini konsekuensinya apa?
Konsekuensinya apa? Apakah cukup kita mengatakan begitu, khalas kita masuk Islam, terbebas dari neraka, dijamin masuk jannah? Hah? Cukup? Enggak cukup. Terus apa makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ada yang tahu? Makna syahadatir risalah, ada yang tahu? Atau konsekuensi? Ada 4 konsekuensi di balik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada yang tahu? Taib. Kalau antum pulang hari ini dan cuman ingat yang satu ini cukup. Ana ulang. Kalau antum pulang dari kajian kita malam ini dan antum hanya mengingat jawaban dari pertanyaan ana tadi, cukup. Artinya antum sudah pulang membawa sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga. Taib. Yaqulul ulama makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah awalan tasdiquhu fima akhbar. Karena mengakui menjadi saksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dan seterusnya tadi itu adalah Rasulullah. Artinya kita mempercayai semua yang beliau kabarkan. Semua ya, tanpa terkecuali. Itu konsekuensi yang pertama. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Konsekuensi yang kedua, beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa misi. Di antara misi beliau itu dijelaskan di surah Al-A'raf 157. Surah Al-A'raf ayat berapa? 157. Agak panjang ayatnya. Kalau Allah Ta'ala, Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahu fit Taurati wal Injil. Tugasnya apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, wahid. Wa yanhahum 'anil munkar, itsnain. ويحل لهم الطيبات 3 ويحرم عليهم الخبائث 4 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Di antara misi Rasulullah disebutkan dalam ayat ini ada 5. Pertama, beliau memerintahkan kita kepada yang ma'ruf. Segala bentuk kema'rufan berarti Rasulullah, berarti itu adalah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'raful ma'ruf huwa tauhidullah azza wajalla. Ma'ruf yang paling top adalah mengajak manusia untuk menghambakan dirinya, untuk memperbudak dirinya. Ini keras-keras enggak apa-apa? Hah? Enggak apa-apa keras-keras. Enggak apa-apa. Oh ya udah. Jadi mengajak manusia untuk memperbudak dirinya kepada Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Karena kalau manusia tidak memperbudak dirinya kepada Allah, dia akan menjadi budak yang lain yang lebih rendah. Ya baya. Ya baya. Ya, jawabannya cuma ya baya, antum harus bilang iya. Dan itu memang seperti itu kenyataannya. Kalau enggak menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hambanya syaitan. Kalau Allah Ta'ala fi surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni. Hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah mengikat perjanjian kepadamu, hai bani Adam, agar kalian jangan menjadi abdinya syaitan, menjadi budaknya syaitan. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aneh manusia ini. Tahu nggak setan itu siapa? Hah? Siapa dia? Bukankah dia yang menjerumuskan leluhur kita Adam, yang tadinya enak di jannah,
Jannah yang kata Allah, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Engkau hai Adam di jannah ini nggak akan kelaparan, nggak akan harus telanjang, nggak punya pakaian. Engkau juga tidak akan kehausan dan nggak akan kepanasan. Enak di jannah. Dan jannah itu selamanya. Dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di jannah awalnya. Allah cuma melarang dia mendekati satu pohon saja. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Gara-gara setan, fawaswasa lahum syaitan. Ya, dibujuk, dirayu oleh syaitan. Ketika rayuannya diikuti, apa yang terjadi? Allah cabut nikmatnya, nikmat pakaiannya dicabut sama Allah. Kemudian diturunkan ke dunia, tempatnya orang kelaparan, tempatnya orang kecapean, tempatnya orang kepanasan, tempatnya orang kehausan. Itu jasa besar setan kepada Bani Adam. Tapi anehnya, banyak mana Abdullah atau Abdus Syaitan? Banyak Abdus Syaitan. Iya enggak? Kalau dia enggak jadi Abdullah, Abdullah hakikatan ya ini bukan namanya, tapi hakikatnya dia menghambakan dirinya kepada Allah, dia enggak jadi hambanya Allah, pasti jadi hambanya syaitan. Cuma ada dua kemungkinan. Mau dia ngabdi pada patung, mau ngabdi pada hawa nafsu, itu semua berkat bisikannya syaitan. Setan yang nyuruh, ya enggak? Nah, aneh ya manusia. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum akhlaftukum. Apa kata setan? Allah kan ngasih janji yang benar kepada kalian. Kalau anak kan sudah terkenal suka ingkar janji. Kenapa pula kalian lebih percaya kepada janjiku? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salah-salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Udah ketahuan tukang bohong, diikuti, dipilih lagi, dipercaya janjinya. Idzan a'zam ma'ruf wa da'wah ila ibadatillahi azza wa jalla. Ma'ruf yang paling nomor satu adalah mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Dan tauhid ini mengangkat derajatnya manusia. Sebaliknya asyirk wal kufur itu merendahkan derajatnya manusia. Makanya orang kafir itu dapat labelnya luar biasa dalam Al-Quran. Diserupakan dengan apa? Binatang. Binatang ternak. Surah Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan jahanam ini untuk dihuni oleh mayoritas jin dan manusia, oleh banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kok mereka jadi penghuni jahanam? Bukankah Allah memuliakan manusia? Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah memuliakan manusia, menyuruh malaikat sujud menghormati manusia. Naam, kalau dia beriman dan menjadi hamba Allah. Kalau tidak, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jahannam. Illa alladhina amanu wa amilus shalit. Cuman ini yang dikecualikan yang tidak menjadi asfala safilin. Selain ini kullu asfala safilin. Makanya Allah menyifati manusia yang tidak mau memposisikan dirinya sebagai manusia dengan tujuan yang sudah Allah jelaskan. Apa tujuan Allah ciptakan manusia dan jin? La liya'budun. Ya, di surat apa itu? Adz-Dzariyat ayat. Angkat tangan dulu biar dapat hadiah. Ayo Bu. Adz-Dzariyat. Coba dikutip ayatnya dibaca bisa? Masya Allah. Dapat ya? Insya Allah.
ada hadiah dari Everman, produsen baju koko dan busana muslim. Ya, tadi satu Ami Alan dapat nih ya. Kemudian ibu nanti silakan menghubungi panitia. Taib. Berarti tinggal 3. Jadi, ayolah ikhwah, ketika manusia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai manusia, maka dia akan lebih hina daripada binatang dan dia akan menempati tempat yang paling rendah. Lanjutan dari ayat 179 surat Al-A'raf tadi adalah walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Idzan ma haqiqatuhum ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lihat bagaimana ketika manusia ini orientasinya cuman memikirkan dunia. Dunia itu kan sebatas saya bisa makan apa, saya bisa tinggal di mana, ya, saya bisa melampiaskan syahwat, itu aja kan dunia. Iya enggak? Mana ada binatang mikir, sapi berpikir nanti saya kalau mati dikubur diadab apa dapat nikmat. Ada sapi berpikir seperti itu? Sapi ada mikir kayak gitu? Ada sapi mikir saya kalau nanti mati saya masuk surga atau masuk neraka? Nggak ada kan? Sapi mikirnya apa? Dia buka itu mata, dia cari apa? Rumput. Habis cari rumput dia cari apa? Air. Habis itu dia cari betina. Terus tidur. Besok gitu lagi kan mikirnya. Kambing, gitu kan? Kuda, gitu. Nah, ini manusia kok kayak gitu pikirnya. Padahal dia dikasih akal sama Allah. Kok gak dipakai akalnya? Ya dipakai betul. Buat mikirnya mikir dunia lagi. Bagaimana membangun gedung pencakar langit. Bagaimana menciptakan pesawat terbang. Gak pernah kan mikir, nah kalau saya mati, bagaimana nasib saya? Enggak. Jadi kalau ada manusia punya pikiran seperti itu, benar kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, ajaran yang ma'ruf yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah mengangkat derajat manusia. Jangan kalian hanya kayak binatang, hai manusia. Naik dong, upgrade. Ya, supaya tidak menghuni asfala safilin. Ada bahasa yang lebih rendah lagi dari itu. Orang-orang yang diangkat sama Allah dengan Al-Quran nggak mau. Di surah apa ya? Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Ya. Surat apa itu? Ada yang tahu nggak? Yang jelas dalam Al-Quran ya. Al-A'raf juga 176. Jadi 3 ayat sebelum yang tadi, sebelum walaqad dzara'na ya. Allah menceritakan di sini ayat 175 176. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka kisah tentang orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kisah seseorang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Jadi kami ajari kitabullah menjadi seorang ulama yang besar. Fansalakha minha. Allah menggunakan istilah insilah. Insilah itu mengelupaskan kulitnya. Subhanallah. Gantengnya laki-laki dan cantiknya perempuan itu kan cuma di kulit toh. Iya enggak? Coba orang yang diklaim sebagai manusia paling ganteng, dicopot kulitnya. Jadi apa?
Mengerikan. Ratu kecantikan sejagat. Dicopot kulitnya yang tipis itu, ngeri semua. Jadi orang yang diberi kitabullah, kemudian dia tinggalkan kitabullah ini seperti orang yang melepaskan kulitnya. Sesuatu yang menjadikan dia indah justru dilepas. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka dia diikuti oleh syaitan dan dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na, dan kalau kami menghendaki, la rafa'nahu biha, kami akan angkat orang ini dengan ayat-ayat kami tadi sebetulnya. Allah ingin mengangkat derajat kita dengan Al-Quran. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik, ay la syarafun laka wa liqaumik. Dan sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi kemuliaan bagimu wahai Rasulullah dan bagi kaummu seandainya mereka mau mengikuti Al-Quran. Kalau Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran yang akan menjadi hujjah, argumentasi yang meringankan kita atau sebaliknya menjadi argumentasi yang memberatkan kita. Bagi orang-orang yang mengimani dan mengamalkan serta memperjuangkan, Al-Quran akan belain dia di kubur. Al-Quran akan mengajukan syafaat. Datang malaikat mau ngadab dia, dicegah sama Al-Quran. Dari arah kaki dicegah sama Al-Quran. Dari tangan dicegah. Dari kepala dicegah oleh Al-Quran. Bagi yang mengimani. Sedangkan bagi yang mengingkari, justru dia akan menjadi yang membuat siksanya semakin berat. Allah katakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ard. Diangkat tidak mau sama Allah. Dia lebih milih untuk tiarap. Untuk ngesot, apa ya bahasa Bekasinya? Kalau orang Jepang bilang delosor, orang Bekasi bilang apa? Hah? Tiarap, nyungsep, ya. Tidak mau diangkat sama Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dan dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Terus dia ini kayak apa ini? Perumpamannya seperti apa? Qala Allah Ta'ala famathaluhu kamathalil kalb. Apa itu? Anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berpikir. Jadi kembali ke tugas Nabi, yang pertama adalah kita konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Tasdiquhu fima akhbar, artinya mempercayai, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Dan yang kedua, ta'atuhu fima amar. Dan di antara yang beliau perintahkan adalah semua bentuk kema'rufan. Ya, ya'muruhum bil ma'ruf. Yang kedua, wa yanhahum 'anil munkar. Ini masuk pada konsekuensi ketiga dari syahadat Muhammad Rasulullah, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Menjauhi semua yang beliau larang. Dan semua yang beliau peringatkan kita jauhi. Bukan hanya tidak melakukan loh ya. Ada perbedaan antara tidak melakukan sesuatu yang dilarang dengan menjauhi. Mana yang lebih mudah? Hah? Lebih mudah menjauhi larangan Allah atau tidak melakukan larangan Allah? Salah. Lebih mudah tidak melakukan. Kalau menjauhi itu tidak melakukan plus. Jauh dia, nggak ada deket. Ya. Orang yang pacaran tapi tidak berzina, dia hanya tidak berzina tapi tidak menjauhi zina. Padahal perintahnya apa? Wala taqrabu zina. Orang yang tinggal atau orang yang
berbisnis dengan bisnis yang syubhat. Dia tidak menjauhi sesuatu yang diperintahkan untuk dia jauhi, walaupun dia mungkin tidak terjerumus pada yang haram. Jadi menjauhi itu lebih berat daripada sekedar tidak melakukan. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Termasuk tugas Rasulullah adalah ngajarin kita bagaimana cara kita ibadah kepada Allah. Jadi kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Karena kalau kita nggak mengikuti beliau, kita nggak bisa beribadah. Sedangkan kalau kita nggak bisa beribadah sesuai yang Allah inginkan, sia-sia kita jadi manusia. Percuma jadi manusia, mending jadi batu, jadi kambing. Ya wallah. Kambing nggak dapat hisab di akhirat, ya nggak dapat hisab. Mereka cuma dikisos, ya ujung-ujungnya kambing itu kalau dulu di dunia dia pernah menanduk temannya, maka dia akan dikisos di akhirat yang menanduk ini. Setelah itu Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian semua tanah. Selesai, la azab. Makanya orang-orang kafir akan berangan-angan mereka jadi tanah. Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya apa tuh ayatnya? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari seseorang menyaksikan apa yang selama ini telah dia perbuat di dunia dan apa akibatnya. Akibatnya jelas dia harus masuk neraka karena perbuatannya. Dia berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Andai aku dulu jadi tanah saja, nggak pernah diciptakan oleh Allah. Udah saya nggak kepengin masuk surga, kepinginnya selamat dari neraka. Nggak bisa. Imma jannah wa imma nar. Nggak ada pilihan ketiga. Udah terlanjur jadi makhluk yang mukallaf. Jin dan manusia ini muaranya cuma salah satu. Ada yang muaranya surga, ada yang muaranya neraka. Yang muaranya surga ini terbagi menjadi dua. Ada yang langsung tidak mampir di neraka, ada yang wal'iyadzubillah mampir di neraka. Kemudian setelah bersih dosa-dosanya baru dia masuk ke surga. Yang masuk neraka ini juga terbagi menjadi dua. Masuk neraka tapi kemudian keluar, dialah usatul muwahhidin, ahlut tauhid yang punya maksiat yang belum terampuni, atau yang di neraka dan tidak akan keluar semuanya, wa haula'il kuffar. Mereka orang-orang kafir. Jadi kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Karena kalau kita nggak mencontoh Rasulullah, kita nggak bisa beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu bukan perkara ijtihadi, tapi ini perkara yang tauqifi. Kalau nggak begini, nggak diterima sama Allah. Allah nggak butuh banyaknya, nggak butuh capeknya. Allah nggak butuh sama ibadah kita sebetulnya. Jadi jangan pernah punya asumsi Allah tuh butuh sama ibadah kita loh ya. Abadan, sama sekali. Di antara sifat Allah itu ada sifat nama Allah ya adalah Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha enggak butuh kepada alam semesta. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang Allah butuhkan keberadaannya. Abadan. Subhanallah. Makanya Allah nantang kita. Di surah apa itu? Surah yang tentang perintah untuk haji itu. Al-Imran adun. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, Allah berhak untuk mewajibkan haji kepada umat manusia bila mana mereka mampu menempuh perjalanan ke sana ke Baitullah. Ini perintah Allah nih. Wa man kafar,
Siapa yang ingkar terhadap perintah ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin, maka sejatinya Allah Maha enggak butuh kepada alam semesta. Allah tantang lagi manusia ini di surah Asy-Syura. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li ibadihil kufr. Kalau kalian sampai kafir, maka sejatinya Allah enggak butuh sama kalian. Dan Allah tidak merestui kekafiran. Di surah Al-Ankabut juga ada. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa berjihad, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, Masya Allah ya, nyawa dia korbankan. Tapi jangan dikira Allah butuh sama nyawanya dia loh. Jangan dikira Allah butuh sama harta yang dia infakkan. Enggak. Sama sekali Allah enggak butuh, Allah Maha Kaya. Yang ngasih nyawa juga Allah. Yang ngasih harta juga Allah. Kalau dia enggak berjuang, enggak ada masalah buat Allah. Masalah buat dia. Surah Al-Maidah ayat 54. Itu paling tantangannya paling besar di situ. Catat ya, Al-Maidah 54. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti siapa yang diajak bicara di sini? Kita. Semua yang ngaku mukmin muslim. Semua diajak bicara oleh Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Isma'u maqal. Man yartadda minkum an dini. Barang siapa ada di antara kalian yang murtad. Udah parah banget ini. Enggak cuman maksiat, murtad keluar dari Islam, meninggalkan agamanya, pindah ke agama lain atau tidak beragama sekalipun. Masalah bagi Allah? Enggak sama sekali. Masalah bagi Islam? Enggak sama sekali. Terus siapa yang akan memperjuangkan agama ini kalau kaum muslimin murtad semua? Fasaufa ya'tillahu biqaum. Allah akan datangkan, Allah akan ciptakan, Allah akan munculkan makhluk-makhluk manusia-manusia lain baru. Yang sifat-sifat mereka jauh berbeda dengan yang kemarin murtad. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Ini yang hebat. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna. Dan mereka cinta kepada Allah. Kalau yang ngaku mencintai Allah banyak. Tapi yang penting itu adalah dicintai enggak sama Allah. Itu yang penting. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Yujahidun atau yuqatilun ya? Yujahidun. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bersikap lemah lembut ketika berhadapan dengan sesama orang beriman. Ya. Ini saudara saya. Ini orang yang mentauhidkan Allah. Saya mesti cintai dia karena Allah. A'izzatin 'alal kafirin. Enggak minder di depan orang kafir. Dia lebih hina dari binatang. Masa saya minder di depan kambing? Masa saya minder di depan sapi? Masa saya minder di depan anjing? Kan Allah sendiri yang bilang orang kafir itu kayak binatang. Ada yang minder berhadapan dengan seekor kambing, sapi. Ya. A'izzatin 'alal kafirin. Qala Allah Ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi iman itu mengangkat manusia menjadi manusia sejati, ayyuhal ikhwah. Tanpa iman dia serendah-rendah makhluk. Lebih rendah dari binatang, karena binatang enggak masuk neraka, dia masuk neraka. Ya, batu enggak masuk neraka. Ya, jadi bahan bakar sih, teman, batu kan enggak bisa merasakan siksa. Ini manusia, dikasih akal sama Allah, dikasih potensi sama Allah. Enggak dipakai potensinya kecuali untuk mikirin dunia. Makanya dia dimasukkan ke dalam tempat yang paling rendah.
Kalian jangan merasa lemah, jangan merasa hina. Sedangkan kalianlah yang lebih tinggi, yang paling tinggi kalau kalian beriman. Jadi kembali kepada misi utama Rasulullah SAW adalah 4 hal. Mengajarkan yang ma'ruf, semua kema'rufan beliau ajarkan. Semua kemungkaran beliau cegah. Mulai dari kemungkaran yang paling besar yaitu asyirku billah, al-kufru billah. Pengabdian, penghambaan kepada selain Allah. Itu adalah kemungkaran yang paling besar. A'zamudz dzunub. Ayyu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? An ta'budu an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Dosa engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal hanya Allah yang menciptakan kamu, bukan tandingannya itu. Kenapa dosa syirik itu Allah paling gak bisa memaafkan? Allah masih bisa memaafkan dosa orang bunuh manusia, zina, dosa riba, dosa mencuri masih bisa dimaafkan. Dosa syirik Allah gak bisa maafkan. Karena orang musyrik itu kurang ajar sama Allah. Ya, kurang ajar dia. Dia berkhianat kepada Allah yang kebaikannya bagi dirinya tak terhingga. Oleh karena itu tidak ada ampun bagi orang yang berbuat syirik. Kalau dia nggak bertaubat, ampunan gratis nggak ada. Kalau dia bertaubat Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau sampai dia mati dalam keadaan musyrik belum bertaubat dari syiriknya, tidak ada ampunan. Walaupun syirik asghar. Apalagi syirik akbar. Jadi tugas utama Rasulullah SAW itu 4. Yang pertama tasdiquhu fima akhbar, ini belum ana jelasin. Yang kedua apa? Ta'atuhu fima amar. Meliputi tauhidullah dan semua kewajiban-kewajiban termasuk sunnah. Tentunya ketaatan kita menyesuaikan. Kalau yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah rukun min arkanil Islam, ya ada konsekuensi tersendiri. Yang itu berbeda dengan perintah yang tidak masuk kategori rukun Islam. Kalau yang diperintahkan itu masuknya kewajiban, tapi bukan rukun Islam, dia berbeda konsekuensinya dengan apabila perintah itu masuk kategori sunnah, bukan wajib. Demikian juga yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang sifatnya menjadi syarat sahnya Islam seseorang. Dia harus menjauhi larangan ini. Seperti apa? Ya semua yang membatalkan syahadat dia. Semua yang membatalkan syahadat berarti dia yang nomor 1 harus kita jauhi selamanya. Dan dia yang paling berbahaya kalau sampai gini dilanggar. Turun 1 level adalah al-muharramat. Al-muharramat itu ada yang kabair, ada yang shaghair. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Di bawahnya itu yang dilarang namun tidak ada ancaman di akhirat, yaitu al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan. Kalau ingin mewujudkan kadar minimal menjadi orang yang bertakwa, maka perhatikan 2 hal. Semua yang wajib-wajib, tentunya rukun masuk jelas ya, laksanakan. Dan semua yang diharamkan, terutama yang membatalkan Islam, jauhi. Ini sudah masuk kategori orang bertakwa, tapi minimalis. Tidak termasuk mengamalkan yang sunnah dan tidak termasuk menjauhi yang makruh. Kalau ingin naik levelnya, ketakwaannya ingin bertambah, derajatnya di jannah mau lebih tinggi, nikmatnya mau lebih banyak lagi, maka tambah selain yang wajib-wajib, tambah dengan yang sunnah. Dan selain menjauhi yang haram, tambah dengan menjauhi yang makruh. Taib. Jadi karena ini adalah konsekuensi dari syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kalau kita tidak mewujudkan
sosok, kita tidak memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai qudwah, sebagai teladan kita, kita nggak akan bisa beribadah dan akibatnya kita sia-sia jadi manusia, alias kita hanya akan wal'iyadzubillah ya, hanya akan menghuni lembah jahanam. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk berkelit. Allah sudah jelaskan. Tinggal mau didengar apa enggak penjelasannya Allah. Mau diamalkan apa enggak? Penjelasan sudah ada. Ancaman sudah ada. Manusia diberi peluang untuk memilih oleh Allah di dunia ini. Kalau dia milih begini, konsekuensinya begini. Kalau dia milih begini, konsekuensinya begini. Baik, ana akan jelaskan tentang yang tasdiquhu fima akhbar, karena ini penting ya. Silahkan. Apa saja yang harus dipercaya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Jawabannya adalah semua. Enggak ada pengecualian? Enggak ada pengecualian. Entah Rasulullah menceritakan tentang Allah, atau tentang malaikat, atau tentang kitab-kitab yang pernah turun, atau tentang nabi dan rasul, atau tentang hari kiamat, atau tentang al-qadha wal qadar ya, atau hal-hal yang menjadi pelengkap dari keenam rukun iman ini. Dan konsep beriman itu beda dengan konsep ilmu pengetahuan, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Kalau ilmu pengetahuan itu memang kita harus paham dulu, baru dia bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau keimanan tidak disyaratkan kita harus bisa memahami. Justru banyak dari hal-hal yang kita ini harus mempercayainya, namun kita kesulitan untuk memahami. Dan itu sengaja digitukan sama Allah. Biar beda antara orang yang beriman dengan yang tidak. Ya. Coba antum renungi. Disuruh mempercayai malaikat. Pernah antum lihat malaikat? Tidak pernah. Disuruh mempercayai Allah. Pernah melihat Allah? Tidak pernah. Disuruh mempercayai rasul-rasul. Pernah ketemu dengan salah seorang rasul? Tidak pernah. Disuruh mempercayai kitab-kitab selain Al-Quran, pernah lihat kitab Taurat aslinya kayak apa, Injil yang asli kayak apa, Zabur yang asli kayak apa? Nggak pernah juga. Disuruh mempercayai hari kiamat, pernah lihat hari kiamat? Nggak pernah. Disuruh mempercayai takdir, pernah mengetahui takdir Allah? Sebagian kecil. Yang terjadi dan kita tahu itulah bagian dari takdir Allah yang kita ketahui. Tapi sebagian besar takdir kita nggak tahu. Baik itu yang pernah terjadi di masa lampau ataupun yang sedang terjadi, apalagi yang akan terjadi. Yang sekarang sedang terjadi ini kita tahu semuanya. Di dunia. Tidak, antum tahu cuma di ruang ini aja paling. Itu pun cuma sebagian, nggak semuanya. Artinya kebanyakan, mayoritas dari apa yang kita wajib percayai adalah sesuatu yang sifatnya apa? Ghaib. Itu bedanya konsep iman dengan ilmu pengetahuan. Ada enggak dalam ilmu pengetahuan sesuatu dikaitkan dengan yang ghaib? Sifatnya ilmu pengetahuan, enggak ada. Itu namanya kepercayaan kalau ghaib itu. Yang namanya matematik itu mesti bisa dipahami. Fisika, ilmu kimia, ilmu geologi, mesti sesuatu yang kasat mata. Ya. Jadi ketika Nabi SAW memberitakan sesuatu, maka konsekuensi dari mengimani beliau sebagai Rasulullah SAW adalah kita mesti percaya. Kalau akal susah menerima bagaimana? Enggak ada masalah. Beliau tidak mungkin mengajarkan kita untuk mempercayai sesuatu
yang mustahil menurut akal, enggak mungkin. Nabi SAW, Allah SWT tidak mungkin menyuruh kita untuk mempercayai sesuatu yang mustahil menurut kesepakatan semua orang berakal. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita untuk menggunakan akal. Dan Allah menyalahkan orang-orang kafir itu salah satunya karena mereka nggak mau pakai akal mereka. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Berarti kalau semua orang berakal ini sepakat mengatakan ini A, nggak mungkin syariah nyuruh kita mengganti ini B bukan A, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi yang sering kita jumpai adalah sesuatu yang membingungkan akal. Akal kita bingung, iya kalau itu banyak. Semua mukjizat membingungkan akal. Ya, di luar kebiasaan. Bulan kok bisa dibelah, gimana caranya? Ya, air bisa keluar dari sela-sela jarinya Rasulullah. Bagaimana caranya? Makanan yang sedikit, susu cuma 1 mangkok diminum puluhan orang, nggak berkurang. Ini gimana caranya? Dari Makkah ke Baitul Maqdis pulang pergi cuma 1 malam, 1400 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Ini akal bingung. Tapi apakah itu mustahil? Akal bilang mustahil? Enggak. Buktinya apa? Abu Bakar beriman tuh. Abu Bakar berakal enggak? Berakal. Abu Jahal? Berakal. Enggak ijma. Sama-sama berakal tapi mereka khilaf. Yang satu bilang, ana percaya. Yang satu bilang, enggak mungkin. Berarti tidak ada ijma'nya orang berakal di sini. Ya. Sebagian mengatakan itu mungkin, yang lain bilang itu tidak mungkin. Kita break dulu ya. Bismillah.
raditu billahi rabba wa bil islam dinan Muhammadin sallallahu. Taib. Kembali kepada bahwasanya banyak di antara hal-hal yang wajib kita imani itu memang kadang sulit dimengerti oleh akal manusia. Tapi sekali lagi tidak mungkin dia bertentangan dengan akal sehat. Kalau sulit dimengerti, dia nggak tahu bagaimana terjadinya ini, itu tidak berarti mustahil menurut akal, enggak. Ya, karena dia nggak tahu aja bagaimana cara terjadinya. Dan sesuatu yang mustahil menurut akal itu sedikit kok, nggak banyak. Kaidahnya ya, kalau antum mau tahu apa sih sesuatu yang mustahil menurut akal itu, nggak banyak. Seperti sesuatu memiliki dua sifat yang kontradiktif sekaligus dalam satu waktu, itu mustahil menurut akal. Misalnya, ini benda apa? Mati apa hidup? Mati. Mungkinkah anak katakan ini benda makhluk hidup? Saat ini nggak mungkin. Ya. Manusia, kita semua makhluk hidup. Sekarang kita katakan, sekarang kita juga mati? Nggak mungkin. Suatu saat mati, iya. Tapi nggak mungkin bertemu di satu waktu. Ini kan hidup dan mati ini kontradiktif. Jadi nggak mungkin dua-duanya ditetapkan di satu waktu. Demikian pula tidak mungkin dua-duanya dinafikan dalam satu waktu. Nggak mati, nggak hidup, nggak ada. Kalau nggak mati, ya mesti hidup. Kalau nggak hidup, ya harus mati. Nggak bisa dikatakan tidak mati dan tidak hidup. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Terus bagaimana dengan firman Allah? Wa sayujannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma. Gimana tuh ayatnya? Bener nggak ini ayat? Bener ayatnya? Berarti tadi antum salah ya? Enggak, antum nggak salah, ayatnya juga nggak salah. Karena pernah tanyakan tentang makna ayat ini kepada guru ana Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, dan dia jelaskan maksud dari tsumma la yamutu fiha itu dia tidak bisa mendapatkan manfaatnya mati. Ini kan tentang ahlun nar. Wa sayujannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Dan nikmat Allah jannah itu akan dijauhkan dari orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang akan masuk kepada api yang besar. Kemudian di dalam api neraka itu mereka tidak mati alias tidak bisa istirahat dari siksa. Karena fungsinya mati itu. Fungsinya mati di neraka apa? Istirahat dari siksa. Bisa istirahat? Enggak bisa. Wala yahya, dan juga enggak dibilang hidup. Fungsinya hidup apa? Menikmati. Enggak ada yang nikmat di neraka. Buat apa hidup? Enggak ada manfaatnya. Mati juga enggak ada manfaatnya karena enggak bisa mati. Jadi tidak mendapatkan manfaat mati yaitu istirahat dari siksa, tidak juga mendapatkan manfaat hidup yaitu menikmati sesuatu. Enggak ada yang nikmat di situ. Tapi hakikatnya mereka hidup atau mati? Hidup. Dalilnya apa? Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka orang-orang ahlun nar ini berteriak-teriak manggil malaikat penjaga neraka, ya Malik, malaikat Malik. Liyaqdi alaina rabbuk, sudahlah biarlah Allah menghabisi kita aja. Enggak kuat kita di neraka. Qala innakum makithun. Dalam tafsir disebutkan setelah mereka meronta-ronta itu, jawabannya 1000 tahun kemudian. Dan jawabannya apa? Innakum makithun. Kalian akan tetap di situ. Kullama khabat zidnahu sa'ira. Setiap apinya mau padam, dinyalakan lagi sama Allah. Kullama nadijat juluduhum
baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tiap kali kulit mereka itu gosong, mateng, karena kan yang merasakan sakit itu kulit. Sensornya saraf kan di kulit. Kalau kulitnya gosong nggak kesakitan lagi dia, padahal dia harus kesakitan. Diganti lagi, kulitnya baru lagi, gosong lagi, baru lagi, gosong lagi, baru lagi. Liyadzuqul adzab, biar mereka merasakan azab terus-terusan. Nggak ada istirahat. Ya. Allah zalim sama mereka? Enggak, sama sekali enggak zalim. Kan udah dijelasin sama Allah. Siapa yang begini bakal gitu. Dia nggak percaya, salah sendiri. Percaya sama setan. Nggak apa-apa, kamu begini aja, nikmat nanti. Setan dipercaya. Setan kamu tanggung jawab. Mana ada mau tanggung jawab setan, ya enggak? Justru kita bakal disalah-salahin nanti. Fala talumuni walumu anfusakum. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui hakikat dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Siapa yang bisa mengulang tanpa melihat catatan? Angkat tangan. Hakikatnya ada 4. Tafadhol. Yang pertama. Naam. Beribadah sesuai dengan yang beliau ajarkan. Taib. Naam, ahsant. Nanti hubungin panitia ya. Taib. Jadi itu poin-poin terpenting di balik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini menjadikan kita jadi jelas bagaimana kita menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hal-hal yang sulit dimengerti, ya memang itu iman itu ciri khasnya begitu. Makanya Allah akan uji kita untuk mempercayai hal-hal yang sulit dimengerti. Contohnya tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ada kisah yang sangat menarik disebutkan dalam kitab-kitab sirah Ibn Ishaq dan yang lainnya tentang bagaimana gegernya warga Makkah ketika Nabi SAW mengatakan usriya biyal lailata ila baitil maqdis. Ya. Pagi-pagi beliau sedang duduk termenung, sedih, sedang memikirkan sesuatu karena semalam barusan diajak jalan-jalan ke Baitul Maqdis pulang pergi, dan beliau harus menyampaikan berita ini kepada orang-orang setempat. Beliau tahu ini nggak akan ada yang percaya ini. Aduh, saya bakal dibully habis-habisan ini. Ya, famarra aduwullahi Abu Jahal. Ketika itu lewatlah musuh Allah yang namanya Abu Jahal. Kelihatan sedih, seneng dia. Ada yang baru ya? Gitu. Naam katanya. Apa itu yang baru? Qala usriya biyal lailah. Tadi malam saya diajak jalan-jalan. Qala ila ain? Kemana? Qala ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Wa asbahta baina dhahranaina, dan pagi ini engkau sudah di tengah-tengah kami lagi. Qala na'am. Falam yuri annahu yukadzibuhu khasyata an yajhadahu al-khabar idza da'a qaumahu ilaih. Abu Jahal pura-pura tidak mendustakan. Biar apa? Biar Nabi mau menceritakan lagi kepada kaumnya. Kalau didustakan langsung sama Abu Jahal, nanti dia nggak mau ngulangin lagi ceritanya. Akhirnya yang dengar cuma Abu Jahal. Padahal Abu Jahal maunya apa? Semua orang mendengar berita yang tidak masuk akal. Tapi akalnya siapa? Akalnya Abu Jahal CS. Hati-hati antum. Ya. Faqala, mau enggak engkau ceritakan lagi kalau aku panggil orang-orang? Naam. Wahyu Allah enggak ada pilihan. Qala ya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay halum. Dipanggil itu, "Hei Bani Ka'ab bin Lu'ay." Quraisy semuanya ngumpul.
Sini semua. Fantafadat al-majalis. Fantafadat ilaihim al-majalis. Yang tadi pada bikin kongko-kongko nongkrong-nongkrong bubar semua, ngumpul ya, di sekitar, mengelilingi Rasulullah dan Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hadits qaumaka bima haddatsani bihi. Ceritakan apa yang barusan kau ceritakan kepadaku. Qal usriya biyal lailah. Redaksinya sama persis. Tadi malam saya diajak jalan-jalan. Serempak tanya, kemana? Ila ain? Qal ila Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Serempak tanya lagi, wa asbahta baina dhahranaina? Dan pagi ini kamu sudah ada di tengah-tengah kita. Qala na'am. Famin musaffik, ya. Ada yang tepuk tangan. Wa min wadhi'in yadayhi fi ra'sihi muta'ajjiban lil kadhibi za'am. Ada yang pegang kepala, aduh, puyeng. Ya. Berita hoax apa lagi ini? Wa fil qaumi man kana qad dhahaba ila dzalikal makan. Tapi ada di antara mereka yang memang pernah ke Baitul Maqdis. Nah, yang pernah ini tanya, hal tastati an tan'ata lana al-masjid? Bisakah engkau jelaskan, engkau deskripsikan Masjidil Aqsa itu seperti apa? Maka Nabi ceritakan. Beliau mengandalkan apa yang beliau ingat. Beliau ceritakan begini, begono, begini. Hatta iltabasa alayya ba'dul awsaf, ba'dhan na'at. Tapi ada beberapa ciri-ciri yang agak samar. Maka Allah munculkan gambar Baitul Maqdis itu, didekatkan oleh Allah sampai jaraknya lebih dekat daripada perkampungan orang-orang yang ada di situ. Diceritakan lagi, ya, lebih detail lagi, seakan-akan beliau melihat. Apa komentar mereka? Amman na'at fa wallahi laqad sadaq. Kalau ciri-cirinya, demi Allah memang kayak gitu. Nah, berarti apa yang diberitakan oleh Rasulullah ini masuk akal atau tidak? Masuk akal. Karena beliau bisa membuktikan kok. Cuma mereka nggak paham bagaimana kok bisa secepat itu. Kan cuma itu toh masalahnya. Mereka tidak tahu kendaraannya apa yang secepat itu. Sekarang orang tidak tahu keberadaan sesuatu. Bolehkah dia mengingkari keberadaannya? Secara logika, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dia tidak tahu, bilang saya tidak tahu kendaraannya apa. Jangan bilang tidak mungkin ada kendaraan. Salah itu secara logika, ya nggak? Misal nih, di tempat ini, ana sembunyikan koin dari emas, dinar, 1 dinar emas. Ana sembunyikan di sini. Terus ana suruh Alfi cari, ada nggak koin dinar emas di sini? Sebulan Alfi nyari, dibongkar nih karpetnya, ya, dikelentekin ini peredamnya, barangkali nyelip di situ, tak ketemu. Terus dia bilang, nggak ada Ustadz, nggak ada dinar emas di sini. Jawaban dia benar apa salah? Salah. Harusnya apa? Saya tidak tahu Ustadz di mana koinnya, atau saya tidak melihatnya, atau saya belum menemukannya. Tapi dia nggak boleh secara logika dia menafikan hanya karena dia tidak menemukan atau tidak melihat. Paham ya? Alasan orang-orang musyrik Quraisy itu mengingkari itu kan semata-mata itu. Dia nggak tahu pakai kendaraan apa ini. Paling cepat di masa itu ya kuda. Kecepatan maksimal kuda itu cuma 88 km per jam. Jarak Mekah Baitul Maqdis 1400 km. Kalau PP 2800. Kalau kudanya larinya top speed terus nggak berhenti-berhenti, 30 jam dia butuh untuk PP. Mana ada kuda bisa lari nggak berhenti-berhenti kan? Itu kalau lari terus nggak pakai berhenti, kemudian sholat di situ, istirahat, baru pulang lagi. Cuman lari gini, nyampe mundur lagi dia. Itu 30 jam. Padahal ini bilang cuman
Cuman semalam. Berarti maksimal semalam itu 12 jam. Nggak lebih dari itu. Kalaupun di Jazirah Arab sana maksimal 15 jam. Satu malam itu. Dari maghrib sampai subuh maksimal 15 jam. Nggak mungkin lebih dari itu. Jadi mereka tidak tahu kendaraannya apa. Itu saja masalahnya. Jadi ini sebetulnya secara akal tidak dibenarkan. Nggak tahu ya jangan mengingkari. Buktinya kalau ini bukan sesuatu yang mustahil menurut akal, hari ini bisa kita? Bisa nggak? Bisa. Kalau mustahil menurut akal selamanya nggak bisa. Jadi ciri khas sesuatu yang dianggap mustahil menurut akal itu tidak mungkin bisa terjadi selamanya. Islam nggak mungkin ngajarin kita untuk mempercayai hal-hal semacam itu. Kalau sesuatu yang sulit dimengerti saat ini karena kita nggak tahu ilmunya, banyak, ya banyak. Jadi sekali lagi konsekuensi dari mempercayai, membenarkan Rasulullah SAW adalah nggak pakai mikir lagi. Kayak Abu Bakar tuh. Abu Bakar subhanallah tidak ada di situ ketika mereka nih geger. Di riwayat yang lain dalam kitab Syariah Al-Ajurri bi isnadin sahih. Sahih karena yang meriwayatkan kisah ini adalah ahli baitnya Abu Bakar sendiri, yaitu Urwah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ahli bait seseorang lebih paham apa yang terjadi di internal mereka. Abu Bakar tuh kakeknya Urwah. Walaupun Urwah nggak ketemu dengan Abu Bakar, tapi mesti Urwah ini dengernya kisah ini dari kakaknya Abdullah bin Zubair, atau dari ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, atau dari bapaknya Zubair bin Al-Awwam, dan mereka semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa kata Urwah? Ada sekelompok orang Quraisy yang mencegat Abu Bakar karena Abu Bakar dari luar kota ketika itu. Setelah ketemu dibilang sama orang-orang Quraisy ini, kasih tahu tuh temanmu yang namanya Muhammad itu. Dia ngaku-ngaku tadi malam jalan-jalan ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi udah balik sama kita lagi. Qala awaqad qala dzalik? Benar dia bilang begitu? Qala na'am. Qala wa ana asyhadu in kana qad qala dzalika laqad sadaq. Nah, dengerin ya. Kalau memang dia yang bilang begitu, ana bersaksi dia enggak bohong. Jujur dia. Qal wa tusaddiq annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa ya'udu min lailatihi qabla an yusbih. Dan kau mempercayai dia pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan pulang lagi di malam yang sama dan sudah ada di Mekah sebelum masuk waktu subuh. Qala wa lima la usaddiqu? Kenapa pula saya enggak boleh percaya? Wa qad saddaqtuhu fima huwa ab'ad min dzalik. Padahal sesuatu yang lebih jauh lagi dari itu saya percaya. Saddaqtuhu fi khabaris sama'i ghudwatan wa 'ashiyya. Ini jeniusnya Abu Bakar di sini. Ya, sejak hari itu dia dijuluki As-Siddiq. Saya percaya yang lebih jauh dari itu. Saya dari dulu, sejak pertama kali dia ngaku sebagai nabi, dia ngaku turun wahyu, turun berita dari langit kepada dirinya 2 kali sehari, pagi sore. Saya percaya itu. Padahal langit bumi kan lebih jauh daripada Mekah, Palestina, iya enggak? Ada yang pernah belajar ilmu astronomi? Enggak sekolah semua di sini. Siapa yang pernah belajar ilmu astronomi? IPA. Oh, salah tanya saya. Coba cari di Google tadi. Jarak bumi ke bulan berapa kilo, jarak bumi ke matahari. Padahal wahyu Allah turunnya lebih jauh lagi dari itu. Ya. Kalau nggak salah jarak bumi matahari itu 150 juta kilometer. Entah dong hitungnya bagaimana. Itu baru matahari. Belum yang lebih lagi, lebih jauh lagi dari itu. Mekah Madinah cuma 1400 Mekah Baitul Maqdis cuma 1400 kilo. Kalau saya bisa percaya ini berita langit turun 2 kali sehari, berarti kan ada kurir yang super cepat.
Siapa kurirnya? Jibril. Tahu Jibril dibuat dari apa? Bahan bakunya itu cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Nah, salah lagi pertanyaannya. Hah? Berapa kecepatan cahaya? Apa lulusan IPS semua di sini ya? Berapa nggak tahu? 300.000 kilometer per detik. Itu cahaya polos. Belum bahan mentahnya Jibril nih, tanda kutip ya. Cahaya. Dikasih 600 sayap sama Allah. Ukuran satu sayapnya berapa? Kullu janahim minhu qad saddal ufuq, kata Nabi. Ketika malam iya, Nabi pernah lihat Jibril itu beberapa kali, di antaranya waktu Mi'raj. Beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya sebagaimana Allah ciptakan, lahu sittu mi'at janah. Dia punya 600 sayap yang besarnya, panjangnya itu memenuhi ufuk. Lihat cahaya polos udah 300.000 kilometer per detik. Ini makhluknya dikasih sayap raksasa jumlahnya 600. Apa susahnya? Cuman nganterin Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, semalam mau 1000 kali pun bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. 0,0000000 sekian detik nyampe cahaya. 1 detiknya itu udah 300.000 kilometer jarak tempuhnya. Jadi harusnya kita tuh menggunakan akal seperti itu. Kita harus tahu batas akal kita di mana. Jangan merasa tahu semuanya, jangan. Nggak masuk akal itu. Justru ketika seseorang memposisikan akalnya seperti Abu Bakar, dialah orang yang benar-benar berakal. Adapun Abu Jahal ini error akalnya dia. Karena dia nggak ngerti kok menafikan. Berdasarkan kejahilan dia mengingkari. Harusnya kan mengingkari itu karena dia tahu nggak ada. Baru dia boleh pede. Tidak ada. Saya tahu itu nggak ada. Harusnya kan gitu. Jangan bilang saya nggak tahu, berarti nggak ada. Salah. Cocok namanya Abu Jahal. Taib. Masih sisa berapa tadi hadiahnya? 2 lagi ya? Hah? Sisa 2 ya? Taib. Ada satu pertanyaan. Sebutkan satu dalil yang maknanya bahwa manusia yang tidak menggunakan akal maupun mata maupun telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah itu seperti binatang. Itu di surat apa? Angkat tangan. Nah, ayat 179. Barakallahu fiik. Nah, nanti hubungin panitia ya. Satu lagi, ini bajunya masih ada dari Everman, baju koko dan busana muslim. Yang muslimah nggak ada? Ada yang muslimah ada? Ada. Taib. Di surah apa Allah di surah apa Allah sebutkan bahwasanya orang yang tidak mengabdikan kepada dirinya berarti menjadi abdus syaitan? Surah apa? Nah, salah. Angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Barengan ini. Taib. Fadhal. Ayat. Surah apa? Ayat? Enggak tahu. Bunyi ayatnya? Apa enggak bunyi ayatnya? Ada yang hafal bunyi ayatnya? Hah? Enggak ada juga?
Jawabannya benar. Tambah lagi hadiahnya. Berarti ada pertanyaan satu lagi untuk menentukan siapa yang berhak dapat hadiah terakhir ya di antara antum berdua. Taib. Kapan terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Tahu nggak? Tahun berapa? Ini belum ana sebutkan tadi. Barangkali tahu. Enggak tahu? Hah? Tahun berapa? Hah? Enggak tahu? Taib. Berapa jarak antara Makkah dengan Baitul Maqdis? Apa? Kilometer. Taib. Khalas. Taib, ini ada waktu yang tersisa berapa? 5 menit kira-kira ya. Ada pertanyaan? Nah, tafadhal. Langsung aja, nggak usah pakai salam. Hemat waktu. Nabi? Punya lah. Udah aja punya. Ya, boleh percaya, boleh juga enggak wajib percaya, karena emang enggak ada bukti otentiknya ya. Kita cukup mempercayai Nabi memiliki ahlul bait, sampai hari kiamat ada ahli baitnya Nabi ya. Cuman apakah fulan ini ahli bait secara khusus kita enggak wajib percaya ya. Tapi ahli bait Nabi ada, ya ada. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa batal gitu, tidak sempurna. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi memang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah wajib, sebagai Rasulullah lah ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara umum beliau itu terkadang berperan sebagai Rasulullah, terkadang berperan sebagai manusia biasa, terkadang berperan sebagai qadhi. Qadhi itu artinya hakim. Ketika Rasulullah SAW berperan sebagai Rasulullah, maka dia menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau mengajarkan apa? Berkaitan dengan din yang berangkat dari wahyu, maka ini uswah hasanah kita. Wajib kita contoh enggak? Ya kalau itu hukumnya wajib ya wajib. Kalau itu hukumnya sunnah ya sunnah. Sesuai dengan kedudukan hukumnya. Kan tidak semua yang diajarkan oleh Nabi itu statusnya wajib kan? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tidak semua yang beliau larang itu statusnya haram. Ada yang haram, ada yang makruh. Ada juga yang mubah. Tapi ketika beliau sedang berperan sebagai manusia biasa, tidak dibimbing oleh wahyu, ketika beliau menentukan suatu keputusan, beliau hanya berijtihad sebagai manusia, itu juga terjadi. Contohnya bagaimana menyikapi tawanan perang Badar.
Beliau tidak dikasih wahyu oleh Allah. Beliau berunding sama sahabatnya, runding sama Abu Bakar. Abu Bakar bilang, sudah biar mereka menebusnya, kita perlu duitnya. Umar, enggak usah, habisin aja. Akhirnya Nabi cenderung pada pendapatnya Abu Bakar. Setelah dipilih oleh Nabi, ternyata pilihan beliau salah. Turun wahyu yang menjelaskan harusnya enggak begitu. Berarti yang tadi itu beliau berijtihad bukan sebagai Rasul. Contoh kedua, beliau pernah mengharamkan minum madu. Surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhar rasul, lima tuharribu ma halallahu lak. Kan Allah negur di situ. Berarti ketika itu beliau hanya bersikap sebagai manusia. Dan istri-istri Nabi kadang-kadang menyikapi Nabi itu sebagai manusia, bukan sebagai Nabi. Makanya kadang ngambek. Boleh nggak ngambek sama Rasul? Wih, bisa kufur. Kalau ngambek sama suami, boleh, gitu loh. Jadi diambeknya Rasulullah itu bukan sebagai Rasul, tapi sebagai suami. Kadang marah, Aisyah bisa marah juga. Dan Nabi tahu kapan Aisyah marah, kapan Aisyah senang. Kata Nabi SAW, inni la'a'lamu ghadabaki min ridhaki. Aku tahu loh kalau kamu lagi ngambek sama kamu lagi senang. Qala wa kaifa dak? Qala in kunti alayya radiyah qulti wa rabbi Muhammad. Kalau kamu lagi senang sama aku, kamu akan bersumpah dengan mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Wa in kunti alayya ghadba qulti wa rabbi Ibrahim. Tapi kalau kamu lagi ngambek, kamu bersumpah dengan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Sama enggak? Sama. Qalat na'am sadaqta lam ahjur illa ismak. Yang enggak tak sebut memang namamu. Lagi ngambek ini, diganti pakai namanya Nabi yang lain. Sama aja, Allah juga itu. Jadi ngambeknya bukan ngambek kepada Rasul. Kalau ngambek sama Rasul bisa kufur. Tapi ngambek kepada suaminya sebagai manusia. Nah, ada kalanya Rasulullah ini berperan sebagai qadhi, hakim. Dalam hadisnya Ummu Salamah, innakum takhtasimuna ilayya. Kalian ini suka mengadukan persengketaan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum alhanu bihujjatihi min akhihi. Dan boleh jadi salah satu dari yang berperkara ini lebih pandai berargumentasi daripada saudaranya. Fa'aqdi ala nahwi ma asma'. Fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Sehingga aku akan menangkan dia berdasarkan argumentasinya dia tadi. Apakah di sini Nabi memenangkan karena wahyu atau karena argumentasi? Nas, karena argumentasi. Kalau dia yang bisa memutarbalikkan fakta, ya Nabi akan menangkan dia berdasarkan apa yang beliau dengar, walaupun mungkin sebenarnya ini yang benar. Apa kata Nabi? Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan min nar. Kalau dia yang aku menangkan ini, akhirnya aku beri sesuatu yang sebetulnya bukan hak dia, itu milik saudaranya. Aku menangkan dia dalam perkara pengadilan ini, tapi dia tahu ini hak saudara saya, bukan hak saya. Saya menang karena saya mengelabui hakim, karena saya memalsukan bukti, karena saya sewa pengacara yang handal yang bisa maju tak gentar membela yang bayar. Gitu kan pengacara ya? Maka jangan diambil ini. Fa innama qata'tu lahu qit'atan min nar. Karena sejatinya yang aku berikannya adalah sebongkah neraka api. Jadi kalau Nabi sedang berperan sebagai qadhi, sebagai hakim, beliau tidak dibimbing oleh wahyu. Dan kita diajarin kalau jadi hakim pokoknya berdasarkan bukti dan saksi, argumentasi. Enggak bisa husnudzon, enggak bisa suudzon. Enggak boleh ada baper-baperan, enggak boleh di sini. Ya. Harus zahirnya bagaimana? Jadi pertanyaan antum, apakah ketika seseorang tidak menjadikan beliau sebagai contoh itu otomatis bermasalah syahadatnya? Kalau ketika itu beliau sedang sebagai Rasul dalam hal-hal yang sifatnya ajaran, din, tasyri', maka tidak lepas dari dua kemungkinan.
Kalau yang tidak diikuti itu sesuatu yang sifatnya wajib, dosa. Kalau itu sifatnya, ada 3 kemungkinan berarti. Pertama, sesuatu adalah bagian dari rukun iman atau rukun Islam, tidak mau dia terima, nggak mau diikuti, berarti tidak sah sebagai seorang muslim, nggak sah sebagai seorang mukmin. Kalau itu sifatnya bukan rukun Islam, bukan rukun iman, tapi masuk dalam hal-hal yang hukumnya wajib, dia tidak mau mengikuti. Nggak mau mengikuti ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tetap mengakuinya sebagai kewajiban, namun tidak mau dia laksanakan, maka dia masih berstatus muslim tapi alsin lillah, maksiat kepada Allah. Dia harus merasa berdosa dengan sikapnya ini. Yang beratnya adalah dia mengingkarinya sebagai kewajiban, tidak mau menerimanya sebagai kewajiban, padahal ijma' para ulama ini hukumnya wajib. Ini keluar dari Islam, murtad dia statusnya, waliyadzubillah. Kemungkinan yang ketiga adalah itu bukan kewajiban tapi sifatnya sunnah, atau mungkin sebagian ulama menganggapnya sunnah, sebagian lagi menganggapnya wajib, dan dia ikut pada mereka yang menganggapnya sunnah, ya nggak ada masalah. Kalau memang Anda meyakininya sebagai sesuatu yang hukumnya sunnah bukan wajib, nggak dikerjakan, ya nggak dosa. Ya, yang haram juga diklasifikasikan dengan klasifikasi yang sama. Kalau itu sifatnya merupakan syarat sahnya iman dan Islam, seperti meninggalkan syirik, meninggalkan seperti tidak mendustakan Nabi, tidak mendustakan Al-Quran, ya. Kita wajib percaya kepada Allah, berarti lawannya apa? Mendustakan Allah. Wajib kepada malaikat, lawannya mendustakan malaikat. Tinggal dibalik aja. Semua yang diperintahkan sebagai rukun iman berarti lawannya adalah yang paling dilarang. Kalau dia nggak mau menjauhi larangan ini, batal syahadatnya. Tidak mau menjauhi syirik, ya percuma jadi orang Islam. Kemudian yang kedua adalah al-muharramat, sesuatu yang diharamkan, baik itu kabair maupun shaghair. Ya harus ada perasaan saya berdosa ketika sedang melanggar apa yang diharamkan Allah tadi. Tidak boleh dia menganggap nggak apa-apa saya langgar ini yang diharamkan, padahal dia sudah tahu itu diharamkan. Padahal ijma' para ulama itu hukumnya haram. Kalau dia mengatakan ini nggak haram, apa konsekuensinya? Keluar dari Islam. Ya, sebagaimana murtadnya orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan sudah disepakati atas keharamannya, tapi dia katakan ini tidak haram, dia murtad. Maka sebaliknya juga begitu. Orang yang mengharamkan sesuatu yang telah disepakati sebagai sesuatu yang halal, contohnya halalnya nikah, ya, diharamkan menikah, ini juga keluar dari Islam. Tapi kalau statusnya adalah tidak sampai ke tingkat pengharaman, hanya dimakruhkan, ya berarti ketika tidak dia tinggalkan, alias ketika dia masih melakukan sesuatu yang makruh, ya dia tidak berdosa. Ya, namun lebih baik itu dihindari. Jadi itu tergantung bab apa yang kita bahas terkait Rasulullah ini. Ya. Kalau beliau makan, beliau minum, beliau bernapas, ya itu beliau sebagai manusia biasa. Ya, sebagai manusia biasa. Tidak ada masalah, tidak langsung berkaitan dengan ajaran agama. Misalnya pakaian yang beliau pakai, ada kalanya beliau memakai pakaian ini karena memang kebiasaan kaumnya memakai pakaian seperti itu, sarung sama rida atasan. Beliau pakai surban. Kita nggak pakai surban, apakah kita berarti meninggalkan sunnah? Tidak otomatis begitu. Sesuai dengan apa yang dipakai di daerah itu. Ya. Beliau suka makan kambing. Ada orang-orang yang di daerah dia tidak ada kambing. Ada itu. Adanya ayam sama ikan. Apakah berarti saya meninggalkan sunnah? Enggak. Ya. Beliau suka makan roti.
beliau nggak pernah makan nasi. Makannya roti, kurma. Waduh, saya nggak bisa kalau sarapannya roti sama kurma terus. Asam lambung bisa naik. Ya nggak ada masalah. Ini kan bukan sesuatu yang sifatnya tasyri' ya. Tidak langsung menjadi ibadah mahdhah gitu loh. Tapi kalau bagaimana cara sholat, bagaimana cara-cara ibadah, bagaimana apa yang harus diimani. Nah, ini jelas, ini bagian dari peran utama beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita jadikan beliau sebagai uswah kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.